Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 124. Dia pria paling luar biasa. Pada saat yang sama, Bowo tak bisa membaca semua balasan setelah dia memposting kicauannya. Dia benar-benar tenggelam dalam beberapa bagian piano berikutnya yang telah dimodifikasi oleh Lintang. Dia bukanlah satu-satunya. Para pengunjung restoran mungkin tak mengetahuinya. Tetapi acara di sini telah membuat gelombang besar di kancah musik global. Setiap klub penggemar Devano Lintang di seluruh dunia sedang heboh. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pertunjukan setelah mendengar lagu yang dimodifikasi. Video ini bahkan sempat menyita perhatian Asosiasi Piano Internasional. Pianis yang diakui secara global, Robert Smith, meretweet cuitan Bowo dan meninggalkan balasan dengan kagum. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Cinta untuk Lintang, yang dimodifikasi ini benar-benar sempurna. Baik itu ritmenya atau kehalusannya secara keseluruhan. Aku ingin tahu pianis master Indonesia mana yang melakukannya. Ini benar-benar luar biasa. Kepala Asosiasi Piano Internasional, Wilson, juga meretweet dan meninggalkan balasan. Ya ampun. Jelas itu merupakan penghargaan untuk Pak Devano Lintang. Sulit membayangkan betapa luar biasanya pianis yang memodifikasi ini. Sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa meningkatkan cinta untuk Lintang ke tingkat kesempurnaan ini. Melihat cuitan yang diposting oleh dua tokoh terkenal ini, komunitas piano di seluruh dunia dibuat gempar. Bagaimanapun, para pelanggan restoran Phil Weston sama sekali tak menyadari tentang semua kejadian ini. Saat itu, mereka baru saja selesai mendengarkan lagu terakhir, Cinta di Karibia. Tepuk tangan riuh terdengar dari para hadirin. Wajah Andi dan Ratih tampak begitu suram sehingga orang hampir bisa melihat hujan dari awan kelabu yang menggantung di sekitar mereka. Bajingan sialan itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tangan Andi mengepal kuat. Tetapi karena dia mengepalkannya begitu erat, pembuluh darah tampak muncul di punggung tangannya. Kemurkaan melonjak di dalam dirinya. Dia seharusnya yang menjadi bintang pada hari ini. Dia yang seharusnya menyatakan cintanya kepada Liana melalui pilihan lagu. Dan Yunita Monika seharusnya memberikan suasana romantis baginya untuk mengakui cintanya melalui penampilannya. Namun, dia tak pernah bermimpi bahwa rencana matangnya untuk sebuah pengakuan telah berubah menjadi panggung bagi Lintang untuk unjuk gigi. Yunita Monika, yang dia sewa dengan harga selangit, kini telah berubah menjadi penggemar berat Lintang. Ini membuatnya merasa sangat kesal. Tetapi segalanya tak berhenti dengan Lintang. Tidak, itu belum berhenti di situ. Setelah bagian terakhir, Cinta di Karibia, telah berakhir, Yunita Monika turun dari panggung. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, seolah-olah dia baru saja menggali harta karun. Tubuh mungilnya sedikit gemetar. Dia mendekati Lintang dan membungkuk dalam-dalam padanya untuk kedua kalinya. Wajahnya memancarkan kekaguman. Pak Fed, atas nama seluruh penggemar Devano Lintang, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Saya harus mengatakan bahwa penguasaan piano Anda yang brilian telah membuka mata saya. Bagi saya, satu-satunya yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Anda adalah komposer asli dari karya-karya ini, Devano Lintang. Pengunjung restoran gempar setelah mendengar Yunita Monika membandingkan Lintang dengan Devano Lintang. Setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang sangat, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan kelahiran seorang pianis besar. Para pengunjung itu bukanlah satu-satunya. Liana, Siswanto, dan Astrid semuanya ternganga kaget melihat penampilan Lintang. Baik Siswanto maupun Astrid tak dapat membayangkan bahwa menantu mereka ini, yang melakukan pekerjaan rumah setiap hari, akan memiliki keterampilan piano yang menggemparkan. Liana sepertinya baru saja tersadar dari lamunannya. Dia menatap Lintang. Tatapannya lembut. Uhuk-uhuk. Tetapi saat itu, suara batuk tiba-tiba pecah. Yunita Monika menegang dan menyadari bahwa Andi terus-menerus memberi isyarat padanya. Matanya tertuju padanya. Yunita Monika segera mengerti saat itu. Menurut permintaan Andi, dia seharusnya memberi Liana bunga setelah dia menyelesaikan penampilannya. Dia seharusnya bertindak sebagai wakil Andi untuk membantu menyatakan cintanya pada Liana.
Tepat pada saat itu, Yunita Monika mengangguk dan kemudian melambaikan tangan ke belakang panggung. Dua pekerja segera keluar dengan keranjang bunga raksasa di tangan mereka. Ini merupakan rangkaian bunga yang dengan hati-hati dibentuk menjadi hati berisikan 999 mawar. Kedua pekerja itu dengan hati-hati membawa mawar tersebut keluar. Melihat pemandangan ini, Andi merasa segar kembali. Dengan 999 mawar ini dan Yunita Monika mempersembahkannya, dia percaya bahwa tak mungkin Liana tidak merasakan apa-apa padanya. Tap, tap, tap. Saat dia melihat para pekerja mendekat dan semakin dekat dengan bunga-bunga itu, ekspresi Andi semakin bersemangat. Senyumnya semakin melebar. Bunga-bunga itu sekarang diletakkan di hadapannya. Andi kemudian bangkit di depan tatapan bingung seluruh keluarga Bai. Dia merapikan pakaiannya, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Nona Liana, mawar ini, 999 di antaranya, untukmu. Yunita Monika berkata kepada Liana sambil tersenyum. Apa? Kata-kata itu membuat Liana melompat kaget. Dia tak menyangka pianis sehebat Yunita Monika akan memberinya bunga. Liana menutup mulutnya saat emosi. Keterkejutan dan kebingungan terlukis di wajahnya. Melihat keadaan emosional Liana, senyum di wajah Andi semakin lebar. Dia sekali lagi memberi isyarat pada Yunita Monika, menyiratkannya bahwa sudah waktunya bagi Yunita untuk membantunya menyampaikan cintanya. Yunita Monika mengangguk. Dia menunjuk pada 999 mawar itu dan tersenyum. Nona Liana, mawar-mawar ini untukmu. Saya harap Anda dan Pak Lintang akan bersama selamanya sampai rambut kalian berdua memutih. Saya benar-benar harus mengatakan, suami Anda merupakan salah satu pria terhebat yang pernah saya temui. Apa? Saat kata-kata itu keluar, senyum Andi membeku. Ia tak menyangka Yunita Monika akan mengingkari perjanjian. Bukan saja Yunita tak membantunya untuk mengakui cintanya. Dia menggunakan bunga-bunga itu untuk mendoakan kebahagiaan Liana dan Lintang. Ini jelas. Kemurkaan dan kesedihan bergolak di seluruh tubuh Andi, membuatnya hampir gila. Namun, Yunita Monika sepertinya merasakan amarahnya. Dia berbalik. Tatapannya mengejek saat dia menatap Andi. Dia berkata, merasa tidak senang. Pak Wiraatmaja, Anda memang membayar saya tinggi. Namun, saya harap Anda juga dapat menumbuhkan kesadaran diri. Nona Liana merupakan wanita yang sudah menikah, dan suaminya 1000 kali lebih baik darimu. Jadi, saya harap Anda bisa menerimanya. Di akhir wacananya, Yunita Monika mengalihkan pandangannya dari Andi, yang tampak seperti akan melahap Yunita di tempat. Kemudian dia menatap Lintang dan Liana dan tersenyum, sebelum perlahan pergi dan keluar dari restoran. Kata-kata Yunita Monika seperti tamparan keras yang menamparkan wajah Andi dengan kejam. Para pengunjung perlahan-lahan memahami situasi. Sekarang mereka tahu bahwa Andi bermaksud untuk menyatakan cintanya kepada istri Lintang. Ekspresi penghinaan dan ejekan yang berat muncul di wajah mereka. Orang ini benar-benar idiot. Wanita itu sudah punya suami. Namun dia masih mencoba melakukan ini dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Itu benar. Dan Pak Lintang merupakan pria yang luar biasa. Hanya pria seperti itu yang cocok untuk bersama wanita muda yang cantik ini. Menurut pria jelek ini siapa dirinya? Haha, orang ini benar-benar bodoh karena menyabotase dirinya sendiri. Semua ejekan itu seperti serangkaian tamparan yang menghujani wajah Andi. Itu membuatnya merasa terhina. Itu membuatnya marah. Dia tak pernah membayangkan bahwa Yunita Monika akan melawannya seperti ini setelah dia membayarnya begitu banyak. Terlebih lagi, dia tak bisa membayangkan bahwa panggung yang dengan susah payah dia siapkan sebagai latar untuk pengakuannya akan menjadi panggung bagi Lintang untuk unjuk gigi kemampuannya.